Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, pemerintah kembali mengajak masyarakat untuk terlibat pada investasi ekonomi hijau melalui investasi pada surat berharga negara Green Sukuk Tabungan 011 atau ST011. Diharapkan melalui forum tematik Bako Humas kali ini, insan humas kementerian lembaga dapat berperan aktif untuk mengkomunikasikan terkait sukuk retail ST011 kepada masyarakat luas. Kementerian Keuangan kembali mengadakan forum tematik bersama dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat. Kali ini Kementerian Keuangan mengangkat tema investasi pada sukuk negara, pilihan investasi menguntungkan, aman, dan sesuai syariah guna mensosialisasikan dan mengedukasi para humas Kementerian Lembaga mengenai kebijakan sukuk negara dan produk sukuk tabungan. Sukuk tabungan merupakan penerbitan sukuk retail hijau pertama sekaligus menunjukkan komitmen dan kontribusi pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan syariah dan juga dalam mengatasi perubahan iklim yang diwujudkan melalui penerbitan instrumen pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Melalui penerbitan sukuk tabungan seri 011 atau ST011, pemerintah akan membiayai proyek ramah lingkungan di dua sektor yakni transportasi berkelanjutan dan ketahanan terhadap perubahan iklim, sehingga diharapkan dapat memitigasi dampak perubahan iklim dan adaptasi atas perubahan iklim yang telah terjadi. Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia sekaligus Ketua Bako Humas menilai, dengan pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi pada ST011 sekaligus memiliki kesempatan berpartisipasi dalam mendukung pembangunan nasional, serta membantu mengatasi dampak dari perubahan iklim, diharapkan Humas dapat berperan aktif untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada masyarakat. Kita juga membantu negara dalam menyediakan anggaran untuk pembangunan. Nah, ini penting disosialisasikan kepada masyarakat, ya supaya masyarakat mau melakukan atau berinvestasi di jenis-jenis yang tidak konvensional, jenis-jenis baru ini begitu. Dan peran humas ini sangat penting, ya karena itu diadakanlah forum Bako Humas supaya humas-humas ini mengkomunikasikan kepada publik, kepada stakeholders mereka. Senada dengan hal tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Denny Suryantoro, meyakini bahwa produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah ini sebagai pilihan investasi yang aman, mudah terjangkau dan menguntungkan. Kita lihat materinya pagi ini, menarik nih, kita bicara tentang sukuk, dan kita harapkan masyarakat, insan kehumasan mengerti tentang sukuk, karena sukuk ini adalah pilihan yang aman, murah, terjangkau, dan tentunya ini semua membantu perekonomian negara. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahas dialog mengenai ST011 investasi terjangkau anti galau saat ini. Halo pemirsa GPR TV, senang sekali saya Bilki Sabila dapat menjumpai Anda dalam kesempatan yang satu ini. Pemirsa, surat berharga negara atau SBN retail jenis sukuk tabungan seri ST011 saat ini tengah ditawarkan oleh pemerintah yang merupakan salah satu surat berharga syariah negara yang dapat dikelola dengan prinsip-prinsip syariah yang tentunya dapat dibeli oleh seluruh warga negara Indonesia yang tentunya yang sudah memiliki KTP. Nah, selain itu pemirsa, SBN retail termasuk suku bunga ST011 ini juga cocok dipilih oleh semua investor baik dengan profil risiko konservatif, moderat, agresif yang juga berasal dari beragam generasi. Lantas mengapa ST011 ini disebut cocok untuk semua investor? Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Direktur Pembiayaan Syariah Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dengan Ibu Irianti Hadiningtyah begitu ya Bu. Selamat malam Bu Dwi, Assalamualaikum, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat baik dan sehat, alhamdulillah. Tadi ketemu banyak ASN yang gitu ya. Bicara. Baik, Bu Dwi, sebelum kita memasuki pada bagian mitigasi dan juga risiko, boleh dijelaskan terlebih dahulu Bu Dwi, bagaimana skema berinvestasi pada suku tabungan ST011 ini Bu Dwi? Ya, ST011 ini bagian dari program pemerintah sebagai instrumen investasi maupun instrumen fiskal yang digunakan yang sudah diterbitkan dari awal tahun, dan khusus sukuk tabungan 011 ini diterbitkan sejak tanggal 6 November 2023 sampai nanti tanggal 6 Desember 2023. Dan skemanya ini kita pakai namanya Green Sukuk. Oke. Nah, di mana nanti seluruh penghasilan atau seluruh dana yang masuk akan digunakan 100% untuk pembiayaan program proyek-proyek yang ramah lingkungan. Kita kan bicara mengenai green economy dan green investasi. Nah, skemanya ini adalah syariah, di mana harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kita menggunakan akad wakalah namanya. Nah,
imbalannya nanti ini masyarakat sangat terjangkau ya, tadi disebutkan terjangkau karena mulai dari 1 juta rupiah untuk tenor 2 tahun atau ST0011 T2 di mana ini minimal 1 juta maksimum 5 miliar. Kalau yang 4 tahun ST011 T4 artinya 4 tahun itu minimal 1 juta maksimum 10 miliar. Imbalan untuk yang T2 itu adalah 6,3%, kalau yang T4 itu 6,5% per tahun. Tapi imbalannya akan dibayarkan setiap bulannya. Mulai dari bulan bukan Desember ya, Januari. Oke. Nah, itu diperhitungkan mulai Januari. Kemudian untuk imbalan tersebut hanya dikenakan pajak 10%. Nah, kalau kita bandingkan dengan deposito kan 20%. Nah, ini cuman 10%. Dan ini adalah investasi yang sangat aman karena imbalannya dijamin oleh pemerintah, termasuk pokoknya itu oleh 2 undang-undang sekaligus. Ada Undang-Undang Sukuk nomor 19 tahun 2008 dan juga Undang-Undang APBN yang diterbitkan setiap tahun, di mana di pasal 9-nya itu di ayat 2 bahwa pemerintah wajib membayar seluruh pokok dan imbalannya tepat waktu, dan juga pemerintah wajib untuk mengalokasikan di APBN, sehingga ini yang kita sebut namanya zero risk. Gitu. Baik, memang ini mengandung prinsip syariah begitu ya Bu ya, dan tentu ini untuk melaksanakan pembangunan ekonomi gitu ya Bu hijau. Itu manfaatnya. Nah, manfaatnya adalah untuk membangun proyek-proyek yang menjadi prioritas nasional, dan ini untuk pembangunan di seluruh provinsi. Jadi kalau walaupun ini syariah, yang boleh beli tidak hanya yang muslim, tapi semua masyarakat yang punya KTP sudah bisa beli, dan ini untuk membangun proyek-proyek dari Sabang sampai Merauke, tidak terbatas pada provinsi yang misalnya mayoritas muslim. Contoh, kita sudah membangun di Papua, kita membangun di Manado, kita membangun di Bali, termasuk di NTT dan juga di Medan, di mana kita tahu di situ muslim adalah minoritas. Baik, berikut adalah tadi yang disebutkan keuntungan bagi masyarakat begitu ya Bu, yang dapat melaksanakan investasi dengan ST011 tadi. Kalau sebelumnya tadi Bu Dwi menyebutkan ST011 ini sesuai dengan syariah pada tenor kedua adalah 63% dan juga pada tenor keempat 6,3% dan juga pada tenor keempat tahun ini 6,5% begitu Bu. Jika memang menggunakan batas minimal atau floating with floor begitu Bu, mengikuti suku bunga acuan jika naik atau turun, bagaimana dengan imbalan yang nanti akan didapatkan oleh masyarakat Bu? Jadi skemanya adalah ini non tradable, artinya tidak bisa diperdagangkan, dan itu kalau 2 tahun berarti harus di hold 2 tahun. Kalau 4 tahun adalah 4 tahun, tapi di situ ada namanya early redemption. Artinya kalau Bu ini kan kita perlu dana. Nanti kalau yang T2 berarti tahun pertama, setelah setahun pertama itu diberikan kesempatan untuk dicairkan. Nah, tapi untuk mencairkan itu maksimum 50% dari pembelian. Karena minimal 1 juta, berarti yang bisa mencairkan minimum pembelian adalah 2 juta. Yang bisa dicairkan adalah 1 juta. Tapi apakah harus 50%? Enggak. Kalau misalnya mereka investasi katakanlah 100 juta, itu tidak harus dicairkan 50 juta, tapi boleh aja 10 juta atau 20 juta, misalnya kayak gitu. Untuk yang tenor 4 tahun, itu berarti pencairannya diperkenankan nanti di tahun ketiga. Setelah 2 tahun ya, di awal tahun ketiga itu dikasih kesempatan. Nah, caranya nanti untuk membeli kan secara online, mencairkan juga secara online. Gitu. Nanti ada masa pencairan itu dalam seminggu nanti diumumkan ke masyarakat. Demikian. Jadi mengikuti suku bunga acuan naik atau turun tersebut, sehingga kalau misalnya nih Bank Indonesia tahun depan mengumumkan bahwa suku bunga acuan tahun depan naik gitu. Saat ini kan suku bunga acuan 6% ya Bu. Betul. Nah, kalau misalnya naik, bagaimana dengan proses imbalan tersebut? Apakah mengikuti suku bunga acuan tersebut? Ini yang dinamakan karena investor kita untuk ST ini dari data yang ada, contoh yang ST10 kemarin kita terbitkan di bulan Mei dan Juni, itu sebagian besar
55% itu adalah investor milenial. Oh, Nah, oke. Sudah mulai milenial, percaya begitu ya, Bu ciri ya? dari milenial dan Gen Z itu adalah galau. Oke. Dan ini adalah investasi yang anti galau. Anti galau. Nah, kenapa anti galau? Mengapa demikian, Tadi Bu? disebutkan Mbak Bilkis bahwa ini adalah investasi floating with floor. Ya. Artinya apa? Yang 2 tahun imbalannya 6,3% per tahun dengan BI rate adalah 6%, yang namanya sebetulnya BI 7 days reverse repo, yang masyarakat lebih mengenal adalah BI rate atau BI acuan gitu ya, bunga acuan. Itu setiap 3 bulan, ini kan diterbitkan Desember ya, berarti 3 bulan nanti di Februari itu sudah akan ditinjau kembali BI rate berapa. Kalau BI rate naik lebih dari 6%, berarti nanti imbalannya akan naik bukan 6,3% lagi. Contoh, biasanya BI rate naik itu kan 25 basis poin atau 50 basis poin. Kalau naik 25 basis poin, berarti yang 6,3 tadi menjadi 6,55%, 6,55% per tahunnya. Berarti itu berlaku 3 bulan. Nah, nanti 3 bulan berikutnya akan ditinjau lagi, BI rate naik lagi nggak? Kalau naik lagi berarti akan naik lagi. Nah, sebaliknya kalau tetap ya berarti tetap. Kenapa anti galau? Nah, kalau investasi nilai turun itu kan galau nih. Iya, nanti kalau inflasi gimana? Kalau misalnya BI rate-nya turun, itu tetap floor-nya di 6,3 tadi. Nah, ini berlaku juga yang 4 tahun gitu. Makanya kalau kita lihat ST yang sebelumnya, misalnya ST 10 kemarin, itu kan BI rate masih 5,75%. Berarti sekarang imbalannya itu sudah naik 25 basis poin. Nah, terus naik gitu. Jadi memang ini diperuntukkan kalau misalnya yang tenor 2 ini kita mengalami apa Bu namanya kenaikan, ya, berarti akan naik pula. Makanya ini dapat disebut bahwa investasi anti galau justru gitu ya, justru menguntungkan begitu ya Bu kan, jadi aman begitu ya Bu. Selain itu kiranya apa saja demo keuntungan jika masyarakat berinvestasi pada sukuk tabungan? Mungkin tadi sudah dijelaskan sebelumnya, bisa kita berkontribusi untuk pembangunan Indonesia begitu kan. Nah, selain itu keuntungan yang bisa didapatkan masyarakat apa lagi Bu? Kembali bahwa ini adalah investasi yang green. Green itu apa sih artinya? Investasi green ini khusus di tenor 4 tahun saja atau 2 juga bisa yang berkontribusi 4 tahun, Bu? Yang 4 tahun itu green. Kalau yang 2 tahun itu yang regular. Tapi dua-duanya adalah untuk membangun. Sukuk ini bisa digunakan langsung untuk pembiayaan proyek-proyek. Proyek-proyek pemerintah itu yang mana sih yang dibiayai dengan sukuk? Banyak. Dari sisi pendidikan kita membangun beberapa gedung untuk perkuliahan maupun laboratorium, baik itu di PTKIN maupun di PTN. Baik politeknik ada juga, kemudian ada level madrasah ada juga. Sehingga kita bisa membangun dan memberikan fasilitas lebih baik kepada anak-anak kita, generasi muda, sehingga mereka nanti diharapkan dengan fasilitas yang baik menempuh pendidikan yang lebih baik, sehingga nanti dia akan menjadi SDM yang unggul, yang mampu bersaing secara global. Nah, itu terbukti kemarin itu sebelum pandemi saya itu ke Mataram. Ke Mataram itu ada satu madrasah di mana itu menerima pembangunan dari suku, kita bangun gedungnya, fasilitas labnya juga kita perbaiki, sehingga sekarang itu menjadi banyak masyarakat itu lebih banyak memasukkan anaknya ke sana. Dan ternyata alumni sana itu sudah sampai tembus ke Oxford University. Wah, luar biasa. Ya, sekarang di sana lebih banyak masyarakat ke madrasah itu daripada ke tempat-tempat atau unggulan yang lain gitu, karena ternyata terbukti nih bisa menghasilkan SDM yang sangat unggul. Susah loh yang dari Jakarta aja tembus Oxford, susah banget. Bagaimana menciptakan SDM yang bersaing gitu ya Bu. Nah, mungkin ini juga sebagai insight buat masyarakat, kalau selama ini taunya pembangunan ini hanya dari pajak begitu Bu, ternyata bisa dari investasi melalui
ST011 ini salah satunya Betul. begitu ya Bu. Nah, kalau Oke. yang green tadi lebih kepada proyek-proyek yang ramah lingkungan. Seperti apa, Bu? Contoh, kalau di Jakarta kita buat namanya Trans Java. Oke. Itu adalah rel kereta api yang paling kelihatan adalah ada double track Cirebon Kroya, ada double track Manggarai sampai Cikarang. Oke. Gunanya apa? Begitu ada double track berarti bisa memberikan pelayanan lebih baik karena nggak harus ngantri. Yang komuter lain harus nunggu dari kereta Jawa Iya, misalnya. betul. Nah, sekarang kan lebih tepat waktu. Yap. Kemudian pelayanannya lebih baik. Nah, akhirnya masyarakat lebih banyak naik kereta api. Yes. Kalau masyarakat lebih banyak naik kereta api, berarti mengurangi karbon dioksida yang dihasilkan oleh Dari kendaraan mobil pribadi, atau betul. mobil umum. Nah, ini Oke. cara ngitungnya, makanya rel kereta api kok bisa dibilang green project? Iya, Ya, tadi ternyata bisa mengurangi. menurunkan emisi karbon. Oke, setuju. Di Bali kita bangun, namanya Tukat Mati itu adalah satu bendungan yang membendung kali di sana yang bisa melokalisir banjir di sana, mengatasi banjir, pengendalian banjir yang ada di 5 titik tempat wisata. Oke. Kalau namanya orang mau berwisata, emangnya kan nyaman. Kalau Nyaman, banjir kan nggak bersih. nyaman. Betul Pasti orang nggak sekali. mau datang. Iya, betul banget, Bu. Nah, kita tahu Bali itu kan memang penghasilannya, income-nya adalah dari pariwisata. Nah, dengan pengendalian banjir tadi, akhirnya tempat wisatanya nyaman, lebih banyak wisatawan datang, mau domestik maupun asing. Nah, bagusnya di situ di area pengendali banjir itu kita tanamin namanya hutan mangrove. Ya. Nah, pada saat wisata datang biasa naik pesawat. Pesawat Otomatis dia akan mengeluarkan emisi karbon. Betul. Nah, ternyata emisi karbon itu langsung ditangkap oleh hutan mangrove tadi. Jadi terjadilah ekosistem. Hutan mangrove tidak hanya menyerap emisi karbon, tapi mengundang habitat burung, kemudian sungainya juga jadi lebih bersih. Jadi banyak juga ikan-ikan juga yang tumbuh. Bahkan hutan mangrove saat ini bisa dijadikan tempat wisata juga, betul, Bu, oleh wisatawan. Betul. Mbak Bilkis kalau ke Bali mampir deh, itu dari bandara di Badung areanya. Itu sekarang buat wisata dan juga untuk masyarakat di situ ada jogging track. Nah, jadi kalau Sabtu Minggu bisa dimanfaatkan gitu ya, Bu. Oke. Nah, untuk sampai saat ini begitu Bu, setelah diresmikan tanggal 6 November kemarin begitu, bagaimana dengan respon masyarakat? Dalam hal ini adalah artian kuota penerbitan sukuk tabungan ini apakah semakin menipis atau justru sebaliknya nih Bu? Iya, sebenarnya kalau bicara mengenai target di akhir tahun, alhamdulillah tahun ini APBN kita masih sangat terkendali dan sangat bagus karena kalau kita lihat cash kita cukup bagus. Dan untuk sukuk tabungan sebetulnya kita targetnya hanya 10 triliun. Kita masa penawaran 1 bulan. Ternyata 2 minggu sudah habis. Sudah habis ternyata. Nah, Bilkis sudah beli belum? Habis ini saya cek, Bu. Harus dicek. Nah, itu kita dikasih kesempatan karena untuk berikutnya adalah nanti tahun depan tuh Februari baru muncul lagi. Dari yang instrumen konvensional. Kalau nggak AURI nanti ada namanya SPR. Nah, karena nanti Desember, Januari nggak ada, Bu Menteri ini memberikan kesempatan. Ya sudah, nanti kita tambah ininya berapapun yang akan masuk sampai tanggal 6 nanti kita coba terima. Kelola tapi dulu, juga nggak bisa banyak-banyak. Nanti kita kalau pokoknya maksimum yang bisa, batas maksimum yang bisa diberikan oleh Bu Menteri tadi ya harus ditutup kalau memang sudah habis. Kalau sudah habis. Ya dikasih kesempatan tapi jangan banyak-banyak katanya gitu. Saat ini sudah 15 triliun loh. Oh, sudah bahkan melebihi begitu ya Bu, responnya begitu positif ya. Nah, memang berbicara mengenai investasi tentu yang paling penting nih adalah kepercayaan dan juga bagaimana tingkat dari risiko dalam berinvestasi. Bagaimana kalau di ST011 ini Bu, dalam tingkat risikonya seperti apa dan bagaimana kiat dari Kementerian Keuangan untuk bisa memitigasi hal tersebut? Silakan Bu. Ya, kalau namanya risiko berinvestasi itu kita kenal namanya high return, high risk. Kalau kita mau dapat investasi yang bagus, pasti risikonya juga bagus. Contohnya saham, ya kan? Ya, betul. Atau kita mau risiko rendah. Kalau misalnya kita milih risiko rendah, biasanya juga returnnya rendah. Ya.
Kalau manusia kan greedy biasanya. Sifat Maunya. umumnya manusia greedy kan. Maunya hasil returnnya besar. tinggi, risikonya rendah. Rendah, Ya, itu nggak semua bisa. orang maunya seperti itu. Oke. Tapi karena sifat greedy-nya manusia itu biasanya banyak kita itu jerumus pada investasi bodong. Betul, Iya kan, setuju. sayang. Kadang-kadang apalagi kalau yang sudah pensiunan biasanya dapat lansam, tinggal dana segitunya, dia ingin dapat lebih banyak, Ya, udah taunya diiming-imingin uangnya dia hilang kesana. begitu saja gitu. Di sini sebetulnya ST ini bagian dari kehadiran pemerintah untuk melindungi masyarakatnya. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi imbalannya 6,3% per tahun untuk yang 2 tahun atau 6,5 yang untuk 4 tahun. Kita cek deposito berapa. Oke. Sekarang deposito itu rata-rata 2-3%. Kalau misalnya di bawah 100 juta itu biasanya nggak nyampe 2%. Nggak nyampe, oke. Terus kalau yang di atas sekarang itu bahkan 1 miliar itu baru dikasih rate yang sampai 3%. Dan Oke. itu pajaknya berapa? 20% dari imbalan tersebut. Kalau yang kita yang sukuk tabungan ini dengan lebih dari 2 kali lipat bunga deposito, kita pajaknya cuma 10%. Oke. Itu lebih makanya rendah tadi gitu ya. kita Aman high untuk semua return, kalangan. low risk. Bahkan untuk risknya sukuk tabungan itu kita bilang zero risk. Zero risk, Kenapa? Tadi saya sebutkan dijamin oleh 2 undang-undang sekaligus. Iya, selain itu Gitu. ini memang yang menyelenggarakan adalah pihak kementerian, lembaga, memang negara begitu Bu, Betul. kepemilikan negara Iya. begitu. Tidak mungkin ada investasi bodong di dalamnya Iya. gitu. Terus yang Oke, kedua, boleh kita sebetulnya masuk manfaatnya tadi kalau boleh saya sampaikan, ada manfaat yang tidak ada di investasi lain. Oke. Semua jenis instrumen yang ada di negeri ini nggak ada nih selain yang instrumen pemerintah. Oke. Kenapa? Itu adalah kita bisa menjadi pahlawan tanpa harus angkat Wah. senjata. Kenapa? Karena hasilnya adalah untuk pembangunan Hasil nyata negara. begitu ya Bu, oke. Begitu untuk membangun yang memanfaatkan siapa? Masyarakat itu juga, sendiri, oke. ya kan? Kalau masyarakat memanfaatkan itu kontribusi Yep. untuk pertumbuhan ekonomi kita. Ekonomi. Makanya pemerintah berani memberikan imbalan lebih tinggi dari deposito karena nanti untuk masyarakat yang menerima imbalan untuk apa? Belanja. Untuk belanja. Kalau untuk belanja akan meningkatkan ekonomi kan? negara. Begitu membangun. juga yang untuk membangun, karena untuk pembangunan melalui suku ini 100% harus menggunakan instrumen dari dalam negeri atau produksi dalam negeri, kecuali tidak ada di Indonesia. Artinya apa? Itu akan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Industri tumbuh akan menciptakan lapangan kerja. Kemudian infrastruktur membaik akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Otomatis nanti akan menaikkan penerimaan negara. Gitu. Jadi saling terhubung dengan positivitas inilah begitu ya Bu ya. Oke. Dipahami oleh masyarakat. Baik Bu Dwi, boleh silakan ajakan kepada masyarakat, mungkin tidak hanya untuk berinvestasi di ST011 saja, tapi bagaimana untuk terhindar dari investasi bodong. Silakan. Ya. Buat masyarakat ini adalah sukuk tabungan yang akan ditawarkan pemerintah sampai tanggal 6 Desember nanti. Ini merupakan investasi berharga untuk kemandirian bangsa, karena dengan masyarakat yang berinvestasi berarti ekonomi kita akan lebih tahan, sebagaimana kita dengan masyarakat Jepang ya, yang mereka nasionalismenya tinggi. Dan investasi ini juga untuk membangun ekonomi kita. Ayo, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Baik, melalui investasi suku negara memang pemerintah menawarkan kesempatan secara langsung kepada warga negara Indonesia untuk mendukung pembangunan. Begitu ya Bu Dwi. Terima kasih banyak Bu Dwi atas waktunya untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam Bu Dwi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Firdaus. Baiklah pemirsa, itulah perbincangan kami bersama dengan Direktur Pembiayaan Syariah Ditjen Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Ibu Dwi Irianti Hadiningtyah yang membahas mengenai ST011 investasi terjangkau anti galau. Terima kasih pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.